Restu Akmal. Sebagai penasihat hukum, Najwa Sabila Ayu Apriliani Nia Zuratul. Sebagai terdakwa, Rofa Latiful Hakim. Sebagai saksi, Renal Adriansyah, Royhana Naef Adriansyah, Tania Zahra Ramadhani, Aninita Khairul Nisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara nomor 87 pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 87 hari Sabtu tanggal 9 November 2024 dibuka untuk umum. Kepada saudara panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Coba kepada penasihat hukum tunjukkan surat kuasanya. Selanjutnya, tanggapan dari penasihat hukum atas surat dakwaan. Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi kepada saudara panitera untuk menghadirkan saksi di ruangan sidang. Yang mulia Majelis Hakim dan kami hormati jaksa penuntut umum. Kakak dulu ini terkait adalah ini kan pembacaan surat dakwaan satu. Selanjutnya, agenda pembacaan surat dakwaan kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati penasihat hukum beserta peserta sidang, izinkan kami dari Kejaksaan Negeri Brebes membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan identitas nama lengkap Rofa Latiful Hakim, tempat lahir Indramayu, umur 25 tahun, tanggal lahir 19 Juni 1999. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Salam Terpuk, Kecamatan Anjatan Indramayu. Agama Islam, pekerjaan
memperpanjang penanganan dengan penuntut umum kejaksaan negeri Brebes tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Brebes 7 November sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa terdakwa Nofal Hakim RLH pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekiranya pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan November 2024 bertempat di Desa Sengot, Kecamatan Tanjung Brebes atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan penganiayaan terhadap istri Reviani. Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa dengan korban memiliki hubungan perkawinan, yakni terdakwa adalah suami yang sah dari korban sejak tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan oleh kutipan Akta Nikah nomor 70/10/2021 tertanggal 21 Agustus 2021. Selama perkawinan, hubungan antara terdakwa dengan korban berjalan dengan harmonis sehingga memiliki seorang anak kandung. Bahwa sering berjalannya waktu, terdakwa dan korban sering mengalami perselisihan yang menyebabkan korban sering menerima perilaku kasar dari terdakwa. Hingga tepat pada tanggal 1 November 2024, terdakwa ketahuan berselingkuh di belakang korban. Bahwa korban mengetahui hingga hal ini memancing dari terdakwa. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendorong dan membanting tubuh korban ke kasur sambil mencekik leher korban. Tindakan ini dilanjutkan dengan menarik lengan tangan kanan korban ke arah kamar mandi dan membanting tubuh korban ke lantai. Saat korban berteriak kesakitan, saksi Ardiansyah yang merupakan ayah kandung korban menghampiri kamar terdakwa dan menyaksikan kejadian tersebut. Tindakan dari terdakwa diperparah dengan dilakukannya secara berulang kali, yang mengakibatkan korban mengalami cedera ringan dan rasa sakit. Melihat kejadian tersebut, saksi menolong korban bahwa berdasarkan surat visum et repertum atas korban Reviani nomor 120 2024 tertanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Dr. Anus Javia SPF, disimpulkan hal sebagai berikut. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 23 tahun yang bernama Lestiani dengan kondisi luka memar lengan bagian bawah, bagian depan, lengan bawah disertai dengan bengkak, lembab dan nyeri, serta terdapat di bagian leher. 2. Beberapa jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa penarikan pada lengan kanan korban, membanting korban yang menyebabkan lembab dan nyeri, dan cedera leher yang disebabkan oleh pencekekan. 3. Berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2 terhadap korban, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong. 4. Bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat pada tubuh korban dilakukan dengan sengaja. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Undang-Undang Dasar ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi terhadap perbuatan KDRT diatur dalam bab 8 tentang ketentuan pidana, dijelaskan secara dalam pasal UUD 53. KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang tergolong berat bisa dikenai ancaman maksimal 10 tahun pidana
dan 15 tahun jika korban KDRT meninggal dunia. Selanjutnya, tanggapan dari penasihat hukum atas surat dakwaan. Saudara terdakwa, Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum dan peserta sidang. Mohon izin yang mulia, kami akan memberikan tanggapan terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh JPU, kami sebagai penasihat hukum memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh JPU sangat lemah dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya. Dan kami berpandangan surat dakwaan tersebut dibuat seakan-akan atau bisa dikatakan rekayasa belaka. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menolak sepenuhnya surat dakwaan tersebut dan meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap surat dakwaan dari JPU. Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Kepada saudara Panitra untuk menghadirkan saksi di ruangan sidang. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap bersumpah? Siap yang mulia. Kepada Bapak Rohaniawan dipersilakan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Ya, silakan kembali. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya sebagai bapak mertua dari terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian KDRT? Saya sedang di kamar, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut yang bersumber dari kamar anak saya. Saya langsung menghampiri lalu menemukan anak saya tergeletak lemas dan melihat terdakwa melarikan diri dari rumah. Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya langsung menolong korban dan memanggil anak saya yang lain. Apa hubungan saudari saksi dengan terdakwa? Saya sebagai adik ipar. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian KDRT? Saya sedang di kamar, tiba-tiba mendengar suara gangguan dari kamar kakak saya. Lalu di kamar kakak saya sudah ada ayah mengetahui kejadian itu. Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya langsung menuju ke kamar kakak saya untuk memeriksa keadaan kakak saya. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya sebagai asisten rumah tangga. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian KDRT? Saya sedang di kamar, tiba-tiba mendengar suara bapak mertua dan adik ipar yang sedang membantu kakak yang lagi di KDRT. Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya dipanggil bapak mertua untuk langsung melaporkan kejadian ini ke tetangga dan Pak RT. Kepada saudara saksi dipersilakan keluar. Agenda sidang selanjutnya adalah
Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap bersumpah? Siap yang mulia. Kepada kerohaniawan dipersilahkan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. dan sejujur-jujurnya. Ya, selamat kembali. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya sebagai korban terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian KDRT? Saya tidak mengetahui yang mulia karena saya berada di rumah saya. Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian KDRT? Apa yang saudara saksi lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Kepada saudara saksi dipersilakan keluar. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan vonis majelis hakim. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk membacakan. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi serta fakta-fakta di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, maka majelis hakim dalam pertimbangan di atas memutuskan bahwa segala terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana pasal 44. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, penasihat hukum beserta peserta sidang, izinkan kami memberikan tanggapan terhadap vonis majelis hakim sebagai berikut. Berdasarkan vonis majelis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dengan divonis hukuman penjara 2 tahun, kami dari jaksa penuntut umum menerima vonis tersebut. Demikian tanggapan kami terhadap vonis majelis hakim. Selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hukum. Yang mulia majelis hakim, mohon hormat jaksa penuntut umum dan peserta sidang. Mohon izin yang mulia, kami akan memberikan tanggapan terhadap vonis majelis hakim. Berdasarkan vonis yang telah dijatuhkan kepada saudara terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, kami dan penasihat hukum keberatan atas vonis tersebut yang memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya, kami dari penasihat hukum akan melakukan upaya banding. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap vonis majelis hakim. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara
Sekali lagi kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam upaya banding ke pengadilan tinggi. Sidang ditutup. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 87. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hari ini hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oh iya, nomornya Pak, nomor.